Selamat pagi Bu, perkenalkan Bu, saya Dr. Rahmayar, dokter jaga pada klinik ini Bu. Saya lihat Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Karina. Ibu Karina ya Bu. Ini Ibu sudah kontraksi ya Bu ya? Iya. Ditemani dengan bapaknya. Ya, baik Bu. Apakah usia kehamilannya sudah 9 bulan Bu? Sudah ideal ya Bu ya. Baik Bu, saya akan melakukan persiapan untuk persalinan. Silakan Ibu, nanti akan diantar oleh asisten untuk menuju ke ruangan dari persalinan. Sambil kita menunggu pembukaan dari Ibu, apakah sudah lengkap atau belum? Silakan Ibu menuju ke sana. Saya akan melakukan persiapan, cuci tangan dan seperti itu Ibu ya. Silakan Ibu Karina. Ya baik, yang pertama kita mengenali tanda dan gejala dari kala 2. Ya, tanda dan gejala dari kala 2 yaitu adanya peningkatan lendir dan darah. Lalu juga terdapat penonjolan perineum, lalu adanya dorongan rektum atau vagina, dan juga ada rasa ingin meneran saat kontraksi, dan juga vulva dan sphincter ani sudah membuka. Selanjutnya adalah perkenalan alat. Iya baik, untuk selanjutnya yaitu persiapan alat untuk pertolongan dari ibu dan bayi. Pertama kita menggunakan APD, lalu kita mempersiapkan juga pakaian ibu dan bayi. Selanjutnya kita menyiapkan patoset dan jahit set. Lalu kita menggunakan alat resusitasi bayi. Resusitasi bayi apabila bayi didapatkan tidak menangis atau tidak bisa bernafas dengan benar. Lalu kita siapkan dekontaminasi, dan kita juga menyiapkan formulir info consent. Kita menyiapkan obat oksitosin 1 ml, lalu lidocaine 1%, juga kita menyiapkan cairan infus, kita juga menyiapkan salep mata tetrasiklin 1%. Selanjutnya untuk formulir info consent-nya sendiri, kita memerlukan formulir info consent, lalu formulir patograf, formulir rujukan, lalu formulir persalinan, juga kita memerlukan formulir surat kelahiran, lalu formulir surat permintaan darah, dan rekam medik. Baik, selanjutnya kita lakukan persiapan untuk penenang persalinan. Kita sudah menggunakan sarung tangan, lalu kita juga sudah menyiapkan tempat bersalin, dan kita menyiapkan peralatan dan bahan tadi sudah disiapkan. Lalu kita juga menyiapkan tempat dan lingkungan yang nyaman bagi bayi. Selanjutnya kita juga melakukan persiapan ibu dan keluarganya. Selanjutnya kita mengecek pembukaan dari ibu. Yang pertama adalah kelas 1, itu dimulai saat pembukaan serviks belum lengkap. Nah, pada pembukaan serviks ini ditentukan dengan melakukan VT pada organ reproduksi dari ibu menggunakan hand tool steril. Lalu yang kedua adalah kelas 2, di mana dimulai saat pembukaan serviks sudah lengkap, kira-kira 10 cm, dan diakhiri dengan lahirnya bayi. Nah, untuk kelas 2 ini sendiri memiliki 4 tanda. Yang pertama adanya dorongan ingin meneran, lalu adanya tekanan pada anus, lalu yang ketiga itu perineumnya menonjol, dan yang keempat vulvanya telah membuka. Ya, selanjutnya kita memperhatikan posisi, dan juga kita juga memperhatikan cara membimbing ibu dalam meneran. Nah, untuk posisi sendiri dalam meneran, pertama ada posisi duduk atau setengah duduk, lalu yang kedua jongkok, dan yang ketiga berdiri, yang keempat merangkak, dan yang kelima adalah miring ke kanan. Nah, selanjutnya kita juga membimbing ibu untuk meneran, di mana ketika pembukaan itu belum lengkap, kita tentramkan hati ibu, kita ajarkan cara bernafas selama kontraksi, dan juga kita mencatat hasil pemeriksaan. Nah, apabila pembukaan sudah lengkap, kita bimbing ibu secara efektif dan benar. Lalu kita memberitahu kepada keluarga untuk ikut mendukung, dan kita persilahkan pasien atau ibunya untuk istirahat di antara kontraksi dengan makan dan minum. Kita juga memperhatikan denyut jantung janin. Ya, setelah kita lakukan pembimbingan untuk ibu dalam meneran, selanjutnya kita lakukan persiapan untuk penolongan kelahiran pada janin. Nah, untuk persiapan ini kita melihat kepala itu sudah mulai tampak di vulva dengan diameter 5 hingga 6 cm. Selanjutnya kita akan lakukan penolongan pada ibu dan janin. Ya, selanjutnya kita lakukan pengupayaan untuk kelancaran lahirnya kepala dari bayi, dan kita lakukan pencegahan agar tidak terjadi robekan pada perineum dari ibu bayi. Yang pertama kita posisikan pasien dalam keadaan litotomi, lalu kita juga sudah menggunakan alat pelindung diri. Setelah itu kita pasangkan duk sterilnya. Kita pasangkan duk steril. Kita juga menyelimuti sang ibu. Nah, selanjutnya kita melihat ada kepala bayi,
apakah sudah masuk vulva dengan diameter kurang lebih 5 hingga 6 cm. Selanjutnya kita juga melakukan vaginal touch untuk menilai apakah terdapat ubun-ubun kecil pada bayi untuk dilakukan proses meneran. Ya, apabila sudah teraba ubun-ubun kecilnya, kita meminta ibu untuk meneran dan kita posisikan tangan kanan seperti ini, seperti mencubit. Kita posisikan tangan kanan seperti mencubit dan tangan kita di atasnya. Hal ini digunakan untuk mencegah adanya robekan dari perineum dan meminta ibu untuk meneran. Selanjutnya setelah kita lakukan pencegahan untuk robekan perineum, nah untuk umumnya untuk bantuan dalam persalinan ini dibutuhkan seorang asisten. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan. Setelah kepala dari bayi ini muncul pada vulva dan kita sudah menentukan bahwa sudah ada ubun-ubun kecilnya, sudah mulai terdorong keluar, kita periksa pada bagian kepala, sisi-sisi kepala, apakah terdapat lilitan tali pusat atau tidak. Nah, apabila terdapat lilitan tali pusat dan lilitannya itu lemah, kita singkirkan saja. Tapi apabila lilitannya itu kuat, kita klem, lalu kita potong lilitannya. Nah, setelah kepala ini keluar, ini kita tunggu kepala dari bayi ini melakukan putaran paksi. Nah, setelah kita melihat bayi sudah melakukan putaran paksi, kita letakkan tangan kita pada posisi bilateral seperti ini, di mana tangan dominan itu berada di atas, lalu tangan yang tidak dominan itu berada di bawah. Nah, selanjutnya kita bantu sang bayi untuk lahir dengan pada bagian bahunya, bahu anterior, kita posisikan kepala ke bawah. Lalu kita bantu untuk lahir, kita dorong sedikit ke arah bawah. Lalu untuk bahu yang posterior, untuk membantu bagian bahu posteriornya, kita angkat bayinya hingga bahu posterior dan bahu anteriornya itu sudah keluar. Selanjutnya kita lakukan penarikan secara pelan-pelan pada bayi dengan tetap meminta ibu untuk mengejan. Lalu kita telusuri pada bagian leher dari bayi, lalu kita juga telusuri pada bagian punggung, lalu bokong, lalu pada bagian kaki, begitu juga pada bagian yang depan. Setelah bayi ini lahir, kita letakkan bayi ini ke atas uterus dari ibu. Lalu dalam 1 menit itu juga kita menilai pada bagian uterusnya apakah adanya janin lagi atau tidak. Ya, seperti itu. Setelah dilakukan penuangan persalinan dari sang bayi dan sang ibu, kita nilai pada bagian bayinya apakah perlu dilakukan resusitasi atau tidak, apakah bayi menangis, apakah bayi bernafas, dan apakah tonus otot dari bayi baik atau tidak. Sehingga hal itu perlu dilakukan resusitasi pada bayi atau tidak. Kita juga bersihkan bayinya, tanpa membersihkan pada bagian cervix dari bayi. Kita bersihkan bayinya. Setelah itu, setelah selesai kita letakkan kembali bayi di bawah perut dari sang ibu. Iya, setelah kita lakukan tadi, kita letakkan bayi pada atas ibu. Selanjutnya kita pada 1 menit, pada 2 menit selanjutnya, 1 dan 2 menit selanjutnya kita berikan ibu oksitosin 1 mili sebanyak 10 unit. Kita suntikan. Kita juga telah menginformasikan ibu apabila akan disuntikan oksitosin pada sepertiga bagian distal, pada paha ibu yang kanan dan paha ibu yang kiri. Setelah kita berikan oksitosin pada ibu, selanjutnya kita lakukan pemotongan tali pusat. Nah, untuk pemotongan tali pusatnya kita klem tali pusat dari sang janin sepanjang 2 cm dari tali pusarnya, lalu kita klem. Setelah itu kita juga klem di bagian distal kurang lebih 2 cm dari klem pertama, kita juga klem di situ. Setelah kita klem, lalu kita lakukan pemotongan pada tali pusat. Nah, setelah dilakukan pemotongan tali pusat, kita buka klem yang atas. Nah, kita lihat saja tali pusat dari bayi sudah terlepas. Nah, pada saat
klem yang bagian bawah ini masih ada, lalu kita telusuri bagian bawahnya. Kita posisikan bayi dulu sebelumnya tengkurap. Kita sentuhkan bayi dengan sang ibu kulit dari kulit selama kurang lebih 1 jam, posisi tengkorak. Selanjutnya untuk pemotongan plasenta kepada ibunya, kita telusuri dulu plasentanya, lalu kita klem kembali. Kita pindahkan klem di tempatnya. Kita pindahkan klem di depan jalan lahir dari ibu. Selanjutnya, setelah dilakukan pengeleman tersebut, kita letakkan tangan yang tidak dominan kita ke bagian dorso kranial dari uterusnya. Ini persiapan untuk kala 3-nya. Lalu pada tangan yang dominan, yaitu tangan kanan, kita lakukan regangan pada tali pusatnya. Setelah kita klem pada bagian depan dari jalan lahir ibu, kita lakukan peregangan. Dilakukan peregangan sedikit saja karena nanti plasenta akan terlepas dengan sendirinya. Lalu kita lakukan peregangan sampai plasenta itu keluar dengan tanda-tanda keluar darah dengan banyak. Ya, setelah plasenta ini keluar, kita bungkus dengan selaputnya dan kita periksa juga kelengkapan dari plasenta dan selaput ketubannya. Setelah itu kita lakukan rangsangan atau masase dan memastikan uterusnya itu berkontraksi dengan baik. Setelah kita lakukan pemastian bahwa plasenta dan selaput ketubannya sudah lahir dengan lengkap, kita pastikan ada tidaknya robekan pada jalan lahir bagian perineum sebagai penyebab dari perdarahan aktif. Nah, kita juga perlihat pada uterus dari sang ibu apakah berkontraksi dengan baik atau tidak. Setelah kita lakukan pemastian kontraksi uterus itu baik, kita lakukan evaluasi kontraksi uterus. Selanjutnya, setelah itu kita lakukan evaluasi pada ibu. Kita bersihkan semuanya, baik plasentanya, alat-alatnya. Selanjutnya kita lakukan penilaian kontraksi atau kita lakukan atau pasca tindakan. Kita lakukan evaluasi pada uterus dari ibu. Nah, kontraksi uterusnya itu 2 hingga 3 kali dalam 10 menit pertama. Lalu kita juga mengajarkan pada ibu dan keluarga untuk menilai kontraksi uterus dan memastikan bahwa uterus telah berkontraksi dengan baik. Selanjutnya, kita juga menilai pada ibunya perdarahan yang terjadi, apakah normal atau tidak. Lalu kita juga memeriksa dan memantau darah vital ibu apakah sudah kembali normal atau tidak. Selanjutnya, setelah kita lakukan pemeriksaan pemantauan tanda vital ibu, kita membersihkan badan dari sang ibu dan kita juga memberi pakaian kering kepada sang ibu. Dan bila setelah menyusu pertama kali, kita minta sang ibu untuk diberikan pakaian. Setelah itu kita bedong dari bayinya, kita hangatkan dari bayinya. Nah, setelah itu kita memastikan bahwa ibu ini telah merasa sangat nyaman dengan kondisinya. Lalu kita juga memeriksa fisik dari bayinya, apakah terdapat kelainan atau tidak. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ini, kita lakukan pemantauan juga tanda bahaya sang bayi. Kita lakukan pemberian salep mata antibiotika, pemberian salep mata, lalu kita lakukan pemberian suntik vitamin K1. Kita juga lakukan pemberian suntik untuk hepatitis B kepada bayi secara tepat. Nah, setelah dilakukan pemberian salep mata lalu berikan suntikan, kita lakukan pencegahan pasca tindakan dengan kita membersihkan semua alat-alatnya yang telah dipakai, kita membuang bahan yang telah bekas pakai tadi dan lakukan dekontaminasi peralatan yang telah digunakan. Lakukan cuci tangan dan pengeringan dengan handuk pada diri kita bersihkan diri kita dan kita menyampaikan kepada ibu bahwa apabila nanti membutuhkan sesuatu, ya ibu ya, nanti silakan langsung panggil saya ibu ya, silakan ibu beristirahat dengan adiknya.
sudah dilakukan pemeriksaan dan telah dilakukan pemberian vitamin dan dilakukan salat antibiotik dan dilakukan penyuntikan untuk hepatitis B. Nah, dalam kondisi hati ini normal semua ya Bu ya, tidak ada kelainan dari apapun. Dari itu, Ibu juga sudah beristirahat tadi kurang lebih selama beberapa hari di sini dengan didampingi oleh Bapak. Terima kasih buat Bapak, Bu Joko. Dari situ Ibu apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada dok. Oh tidak ada Ibu ya. Ya Bu, saya juga menghimbau kepada Ibu untuk selalu diberikan yang terbaik untuk adiknya Ibu. Diberikan perawatan rutin, diberikan juga vaksin saran rutin juga Ibu ya. Baik. Begitu juga Bapak ya. Ya. Baik Bu, apabila tidak ada yang ditanyakan, nanti apabila ada keluhan-keluhan silahkan datang kembali ke sini Bu ya. Terima kasih Bu Karina dan Pak Joko. Selamat pagi.